Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, kita kembali bertemu. Kita akan bersama merenungkan firman Tuhan. Kita mempersiapkan kitab Nehemia pasal 4 ayat 6. Kitab Nehemia pasal 4 ayatnya yang ke-6. Sebelum kita membaca merenungkan firman Tuhan, kita menyanyi dari Kidung Jemaat 413, baitnya yang pertama. Kidung Jemaat 413, baitnya yang pertama, Tuhan pimpin anakmu agar tidak tersesat, dan syair berikutnya. Tuhan pimpin anakmu agar tidak tersesat, akan jauhlah seteru bila kau tetap dekat. Tuhan pimpin arus hidup menderas, agar jangan ku sesat, pegang tanganku erat. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, kami akan membaca merenungkan firman-Mu. Karena itulah kami tertunduk, hati kami terbuka. Nyatakanlah kuasa Roh Kudus-Mu atas kami ya Tuhan, dalam membaca dan merenungkan firman-Mu ini. Berfirmanlah kepada kami Tuhan, kami anak-anak-Mu sedia mendengarnya. Amin. Kitab Nehemia pasal 4 ayatnya yang ke-6. Firman Tuhan, tetapi kami terus membangun tembok sampai setengah tinggi dan sampai ujung-ujungnya bertemu, karena seluruh bangsa bekerja dengan segenap hati. Saudara-saudaraku, kita tentu tahu dan mengerti kata tekun. Ya. Tekun adalah suatu kunci sukses bagi seseorang untuk bekerja atau belajar. Kalau dia tekun, dia bisa mengevaluasi kekurangan-kekurangannya, bisa diatasinya. Lalu dia akan semakin hari semakin baik. Dia bisa mencapai tujuannya, dia bisa sukses. Seorang pembelajar, ya, seorang yang mau hidupnya terus terbuka seperti itu, ya, dia tentu saja dapat mengatasi kekurangan-kekurangannya. Kita juga sering mendengar orang yang ber-IQ terbatas, dia bisa sukses karena ketekunannya. Tetapi bagi orang yang mengandalkan kemampuan IQ misalnya, dia bisa gagal karena dia tidak berusaha mengatasi dan terbuka bagi yang lain. Karena itu, ketekunan juga dibutuhkan bagi mereka yang punya kelebihan-kelebihan tertentu. Artinya, saya mau mengatakan bahwa ketekunan itu salah satu kunci sukses. Nehemia sadar bahwa umat punya keterbatasan. Jadi, baik itu secara sosial maupun mental ya. Keterbatasan yang saya mau angkat satu saja tentang perbudakan. Ini keterbatasan yang sengaja dibuat oleh Babel, sehingga mereka tak berdaya. Seorang yang mempunyai mental budak itu, dia akan mudah menyerah. Lalu dia bergantung kepada yang memperbudaknya. Itu memang tujuan dari perbudakan. Jadi dia akan diberi makan sedikit untuk bekerja banyak. Lalu kalau dia tidak mau bekerja, dia tidak dikasih makan. Dan akhirnya perlahan-lahan dia akan terbentuk gitu ya. Terbentuk, kalau diberi makan dia bisa kerja. Kalau nggak diberi makan, dia tidak mampu bekerja. Akhirnya terus-menerus begitu rupa, dan terbentuklah bahwa dia sangat membutuhkan makanan. Jadi dia berputar ya,
Jadi akhirnya dia dia diberikan makan baru dia bisa bekerja. Jadi dia bergantung kepada yang memberi makan. Seperti itu. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, nah, kondisi sihir seperti inilah yang juga dimanfaatkan oleh gubernur Samaria, Sanbalat, ya, untuk mengganggu begitu rupa agar pembangunan Yerusalem tidak bisa dikerjakan oleh Nehemia. Ya, ada faktor jangan sampai nanti Yerusalem kuat, ya, Yehuda kuat. Nah, itu akan mempengaruhi negerinya juga gitu. Sebagai sesama wilayah gubernuran di bawah kekuasaan Persia, Sanbalat tidak mau hal itu terjadi. Juga ada Tobia, ya, Tobia juga seperti itu. Dia orang Amon. Lalu kita mau merenungkan apa kalau seperti ini? Ketika ada pihak lain yang ingin agar umat itu tidak bisa membangun karena sudah tahu kelemahannya. Nehemia kuncinya. Dia sadar sepenuhnya dan dia sangat cerdas melihat hal ini. Karena itu dia harus punya strategi tertentu. Pada hari Minggu, ya, pada hari Minggu pembacaan kita itu dari pasal 3. Pasal 3 itu ada imam namanya Eliasib. Eliasib ini dekat sekali, ya, dengan Tobia, dengan Sanbalat. Nah, apa yang dilakukan oleh Nehemia? Nehemia mendekati dan akhirnya Eliasib turut bekerja. Sebagai seorang imam besar, Eliasib punya pengaruh yang besar sekali. Dan ketika Eliasib mau, ya, mentahbiskan salah satu pintu gerbang, ya, namanya pintu gerbang domba. Jadi di sebelah utara, barat, jadi timur laut, ya. Di situ ditahbiskan. Maka petanya berubah, ya, petanya berubah. Kenapa? Karena dengan cara seperti ini Nehemia mau mengajak seluruhnya terlibat, walau ada berbagai kekurangan, keterbatasan, ya, walaupun ada berbagai permasalahan, tetapi membangun itu tetap harus dijalankan. Disinilah kecerdasan dari Nehemia. Nanti kita akan lihat lagi, ya, setelah kita merenungkan ayatnya yang ke-6 itu, bagaimana kecerdasan Nehemia ini benar-benar ada dan dia jalankan. Di pasalnya yang keempat ayat 6 yang kita baca tadi, gitu ya, tetapi kami terus membangun tembok sampai setengah tinggi. Nah, yang saya lihat kecerdasannya adalah, ya, kecerdasannya kalau orang itu punya mental lemah, ya, mental budak, maka ketika dia bisa melewati satu tahap ke tahap berikutnya, walaupun diolok-olok gitu ya, direndahkan, itu kalau kita baca pada ayat sebelumnya, ya, diolok-olok supaya memang kamu mau ngapain, apa kamu bisa, kamu tidak akan bisa, dan sebagainya. Nah, kalau itu dia berhasil, maka jelas pembangunan akan berantakan. Tetapi dengan tuntunan Nehemia, dia dikatakan di sini, tetapi kami terus membangun sampai setengah tinggi dan sampai ujung-ujungnya bertemu. Nah, ini yang perlu kita renungkan adalah terus membangun. Tentu di sini sebagai seorang bapak, Nehemia sabar. Ya. Dia yakin sepenuhnya bahwa orang yang bermental budak pun, orang yang punya keterbatasan pun, kalau dia
dilatih setiap waktu bertekun begitu rupa, akhirnya dia akan berhasil. Disinilah nilai kecerdasan Nehemia. Dia tahu betul bagaimana mendidik orang ini. Tantangan demi tantangan terjadi dan semakin meyakinkan umat ini. Karena dengan tekanan-tekanan, dengan kesulitan-kesulitan yang ada, justru para budak ini, umat ini, dia bisa bergerak terus gitu. Nah, itu kan sama dengan mengatakan bahwa kamu direndahkan, tetapi kamu bisa sebenarnya. Jadi, Nehemia mau berkata, kamu cerdas, kamu bisa untuk terus membangun. Meyakinkan seperti inilah yang saya sebut dengan kecerdasan. Dia tahu harus seperti apa. Ini juga membuat kita, para pemimpin, untuk menyadari sepenuhnya bahwa kita harus menggerakkan. Dan tidak usah diremehkan orang, tetapi kita tekun untuk membantu dia bertumbuh begitu rupa, walaupun tantangan demi tantangan terjadi. Tantangan itu bukan sesuatu yang buruk sekali, ya. Selalu dikatakan kita harus bisa mengubahnya menjadi peluang yang sangat bagus. Disinilah kecerdasan seorang pemimpin. Kita membutuhkan itu, dan kita sadar sepenuhnya bahwa negeri kita juga begitu, menghadapi berbagai permasalahan. Tetapi kita punya presiden, kita punya pemimpin yang menggerakkan begitu rupa dengan berbagai permasalahan, tetapi kita tetap berjalan dari waktu ke waktu. Kita punya persekutuan jemaat, kita juga begitu. Berbagai tantangan, berbagai kesulitan. Mungkin ada perasaan-perasaan kita kecil tidak akan bisa dengan tantangan yang begitu banyak. Tetapi hadirnya pelayan-pelayan Tuhan, para presbiter, para unit misioner, memungkinkan kita untuk betul-betul dari waktu ke waktu menjalaninya. Karena itu kita juga menghormati para presbiter ini, para pelayan-pelayan PA, PT, para pengurus yang memang dipersiapkan untuk menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya. Begitu ya. Jadi para pemimpin ini sangat penting untuk membantu umat benar-benar bertumbuh dan dia tidak merasa diabaikan. Karena itu mari saudara-saudara kita terjun benar-benar membantu jemaat kita menghadapi berbagai tekanan yang mereka alami. Juga dalam rangka kehidupan bersama menghadapi berbagai kesulitan. Dengan kehadiran para pelayan ini yang selalu meyakinkan bahwa kamu bisa. Tidak boleh kamu merendahkan dirimu sebab Allah sangat mengasihi kamu. Dia memerdekakan kamu. Dia bersedia mati untuk kamu. Karena itu kamu harus melangkah terus ke depan dengan baik. Nehemia sadar bahwa membangun yang paling dibutuhkan kunci suksesnya di situ. Jadi dia sangat mengerti dan dia pandai sekali, dia cerdas untuk meningkatkan orang yang bermental budak karena diperbudak sekian lamanya untuk terus maju. Karena itu jangan takut gitu loh. Apapun keadaan kita, sekali lagi jangan takut. Karena kalau kita betul-betul terus maju ke depan dan dibimbing oleh para pelayan Tuhan yang disiapkan Tuhan untuk membawa kita terus menang, maka kita akan menang. Jadi jangan takut. Walaupun sekarang kita menghadapi berbagai pergumulan ya. Pandemi ini juga membuat banyak kehidupan kita itu terhalang. Tantangannya banyak. Tapi kita bisa karena Tuhan selalu mendampingi kita melalui hamba-hambanya. Bagaimana kalau kita mengalami berbagai kegagalan-kegagalan, kesulitan-kesulitan? Saya tidak mengatakan itu wajar atau boleh saja ya. Tapi kita harus meminimalisir, ya, mengurangi kegagalan-kegagalan. Dan kita harus saling bantu begitu rupa. Sehingga kita dapat mengatasi bersama. Bagian B-nya ya, dikatakan, karena seluruh bangsa bekerja dengan segenap hati. Seluruhnya. Nah ini dia. Ya. Kalau bersama-sama seperti ini tentu bisa. Ya, ini jelas sangat positif dan ini juga membawa orang yang tadinya lemah itu merasa diri bisa karena ada saudaranya yang lain. Di sini letaknya. Kita mesti menempatkan yang lain sama dengan kita. Jadi jangan suka juga kita dilebih-lebihkan. Kalau kita punya peran itu memang Tuhan berikan untuk kita berperan, tapi kita sama. Ya.
kepemimpinan kita harus juga egaliter, sama, sehingga punya peran satu terhadap yang lain, ya, memberi dan menerima. Kita dimampukan untuk terus bergumul, untuk terus maju. Disinilah yang mau dikatakan bahwa Nehemia juga bisa mengambil hati, ya, hati umat untuk benar-benar mau bekerja dengan segenap hati. Ini luar biasa. Saya sebagai seorang pelayan yang 30-an tahun lebih, ya, melayani di tengah jemaat, tentu saja sangat senang dengan ayat seperti ini, ya, yang pelayan ini, Nehemia ini, menekankan hati seluruh warga untuk benar-benar bekerja dengan segenap hati mereka. Disitulah pendampingan dilakukan oleh pelayan, sehingga hatinya tergerak begitu rupa, tidak usah dipaksa. Seorang pemimpin itu berhasil ketika dia benar-benar dapat menggerakkan orang tanpa disuruh. Jadi harus diberi kesempatan pula yang kita pimpin orang lain untuk dia bisa bertumbuh begitu rupa. Disitulah letaknya. Saudara-saudaraku jemaat yang diberkati Tuhan, kita bersyukur bahwa kita punya Tuhan yang juga menang atas berbagai pergumulan. Itu semakin meyakinkan kita. Matius pasal 4 itu, ya, Yesus dicobai, tetapi Yesus menghadapinya. Dia menang, ya. Karena itu meyakinkan kita juga bahwa kalau kita benar-benar mau menghadapi kehidupan ini dan Tuhan berpihak pada kita, ada pelayan-pelayan Tuhan yang mendampingi kita, maka kita akan semakin beriman teguh, ya. Kita semakin bisa mengatasi berbagai pergumulan, dan dengan iman itu kita juga semakin rendah hati. Kita tidak sama sekali mengandalkan apapun, tetapi kita benar-benar belajar atas kehidupan ini, dan kita berhasil karena Tuhan saja. Biarlah firman Tuhan ini menjadi kekuatan tersendiri bagi kita dalam membangun kehidupan ini. Selamat membangun kehidupan, selamat bekerja dengan sungguh-sungguh, dengan hati yang tulus, ya, melakukannya. Karena dengan cara seperti itu, Paulus melakukan tugasnya dengan banyaknya jemaat yang tumbuh, ya, tetapi dia tetap rendah hati. Begitu juga para rasul yang lain dengan segala kelebihan dan keterbatasannya. Sampailah kita juga mendengarkan firman Tuhan saat ini, buah dari pekerjaan Roh Kudus melalui murid-murid Tuhan ini. Demikianlah Tuhan Yesus meyakinkan mereka, mengutus mereka untuk bekerja, membangun kehidupan juga bagi saudara dan saya. Mari kita sama-sama terus membangun ke depan. Kita bekerja, kita melakukan tugas, kita dengan hati yang tulus kita melakukannya. Karena Tuhan di pihak kita semua. Tuhan memberkati kita. Amin. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 413, baitnya yang ketiga. Sampai akhir hidupku Tuhan pimpinku terus, dan syair berikutnya. Sampai akhir hidupku Tuhan pimpinku terus, kelak ku puji ku sembah, Kau Tuhanku penebus. Tuhan pimpin arus hidup menderas, agar jangan ku sesat, pegang tanganku erat. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih atas kebenaran firman-Mu yang menuntun kami. Kami percaya dengan firman-Mu ini kami giat bekerja. Kami tidak takut karena tuntunan Tuhan. Kami semakin yakin di dalam Tuhan, dan bersama hamba-hamba-Mu kami dipimpin untuk terus maju ke depan. Tantangan rintangan ada, tetapi kami percaya dengan bimbingan, dengan pendampingan, dengan berkat Tuhan, kami terus melangkah ke depan. Karena itu kami berdoa untuk saudara-saudaraku yang
mengalami kesulitan, tekanan-tekanan hidup, dan karena beratnya tekanan itu, tantangan itu menyebabkan mereka mengalami kesulitan. Bahkan ada yang meninggalkan persekutuan, enggan mendengarkan firman. Bersama dengan perenungan pada malam hari ini, kami dipimpin oleh Tuhan untuk menghayati bahwa tantangan dan rintangan diizinkan oleh Tuhan terjadi untuk menolong kami semakin kuat, semakin matang, dan juga kami dewasa dalam hidup ini. Terpuji Engkau kekal selama-lamanya ya Tuhan. Terima kasih bahwa Engkau begitu mengasihi kami, mendewasakan kami, mematangkan kami. Ini kami demi Putra-Mu Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami berdoa kepadamu. Amin. Tuhan memberkati kita.